@suwanto.id. Ketemu lagi bersama channel yang memang didedikasikan untuk belajar sepanjang hayat dan berbagi pengetahuan. Nah, kali ini di episode 1 kita bersama narasumber luar biasa yaitu Ibu Profesor Suwarsih Madjia PhD. Beliau adalah dosen di Universitas Internasional Islam Indonesia. Dan dulunya beliau adalah guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Apa yang akan kita bicarakan kali ini? Kita akan berbicara mengenai bagaimana mengintegrasikan deep learning, pembelajaran mendalam untuk pembelajaran bahasa Inggris. Dan jangan lupa klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di episode 1 dari mungkin 6 atau 10 Bu, ke depan. Dan kita akan berbicara mengenai bagaimana cara mengintegrasikan deep learning, pembelajaran mendalam sebagai pendekatan pembelajaran di dalam mengajarkan bahasa Inggris yang sungguh-sungguh, dalam arti ketika siswa keluar dari pembelajaran itu bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Terima kasih Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati dan banggakan. Kali ini saya akan berbagi apa yang saya pahami ya. Kita bisa diskusi bagaimana sebenarnya deep learning itu dapat diterapkan di pengajaran bahasa Inggris yang secara praktis gitu ya. Artinya bukan hanya teori. Nah, di dalam bahasa Inggris sendiri, ini kan bahasa Inggris ini satu bidang yang banyak dijual juga ya dalam arti selling dalam arti positif ya. Karena memang menjadi bahasa internasional. Oleh sebab itu kemampuan menggunakan bahasa Inggris itu menjadi dambaan dari banyak orang. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagaimana supaya penguasaan bahasa Inggris itu sangat mendalam. Pada hakikat dari penguasaan bahasa Inggris yaitu dapat menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan gitu Pak Yanto. Mungkin Pak Oke, Yanto punya pertanyaan lebih ya, dalam lagi. ya, dan itu kan mempunyai syarat-syarat ya untuk itu. Sehingga dengan adanya pendekatan deep learning, pembelajaran mendalam yang akan dilakukan oleh kementerian, bagaimana implikasinya terhadap pembelajaran itu, Bu? Jadi yang kalau kita cermati ada pendekatan yang sebenarnya seandainya kan ya berandai-andai ya. Jika diterapkan secara benar dan sungguh-sungguh itu dengan sendirinya telah mencakup apa yang dimaksud oleh deep learning itu sendiri. Nah, tetapi di deep learning di Indonesia itu kan diperkaya ya dengan misalnya yang memuliakan itu, Pak. Nah, memuliakan ini nanti akan kelihatan bahwa ada ekspresi-ekspresi tertentu tuh yang sebetulnya dapat dipakai untuk memuliakan guru, guru memuliakan murid dan sebagainya itu. Itu kuncinya bahasa. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pendekatan yang menukik pada nilai-nilai juga, Pak. Ya, Nanti secara mendalam itu. Nah, oleh sebab itu sekarang guru, Pak, yang menjadi apa namanya pokok dalam mengubah ini semua. ya, Nah, kalau selama ini ada banyak yang saya tidak tahu, tidak senang teori. Oh, teori itu kan pengetahuan ya. Itu kita harus ubah sekarang. Kalau teori terus tidak baik, tetapi kalau pengetahuan yang dipilih yang esensial itu menjadi salah satu syarat dari deep learning itu sendiri. oke. Jadi kita akan fokus hari ini pengetahuan esensial bagi seorang guru eh, untuk dapat menerapkan deep learning itu apa? Ya, guru bahasa Inggris, Bu. Betul, guru bahasa Inggris, maaf keliru. Jangan, jangan melebar ke guru lain Guru nanti. ekonomi gitu enggak ya? Ya, ya, oke. Jadi uh, Bu Arsy akan memberikan kerangka kerjanya kali. Silakan Bu. Hmm. Baik, saya share dulu ya. Ya, oke. Jadi Sambil di nunggu share. dalam Ya, ini eh, Pak Yanto sendiri kita ya zaman seumur kita itu dulu pasti diajari
oleh Pak guru bahasa Inggris. Kalau mengajar bahasa Inggris pasti hanya kita harus tahu vocabulary, ada structure gitu ya, grammar gitu. Sudah cukup itu aja disuruh apa bahkan terjemahkan. Nah, sekarang guru tidak cukup mengetahui itu. Oke. Tidak cukup mengetahui ini sehingga ada di sini ada kalau yang tadi itu namanya kompetensi linguistik. Kompetensi itu artinya pengetahuan. Nah, kemudian ada pengetahuan sosial budaya yang dikandung dalam bahasa dan konteksnya gitu ya. Kemudian ada pengetahuan formulik. Formulik itu yang ada formula yang tetap, yang fix. Hmm. Eh, apa ungkapan-ungkapan yang harus begitu dalam bahasa, tidak hanya bahasa Inggris, Pak, itu dalam bahasa semua aja. Orang bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini punya sendiri ininya. Nah, kemudian ada yang interactional, kompetensi berinteraksi. Itu juga Oke. ada bagaimana caranya. Dan ini dua diikat dengan namanya kompetensi wacana. Nah, guru itu perlu menguasai ini semua, Pak. Tentu dipilih ya, dalam arti teksnya itu tidak semua teks. Ya, Hmm. ada levelnya ya, yang sulit, yang pendek, yang panjang gitu. Nah, ini yang perlu esensialnya. Nanti bagaimana ininya mungkin Pak Yanto punya pertanyaan yang sebelum saya Ya, lanjutkan. ya, ya, ya. Mari kita elaborasi satu persatu, Bu Warsi. Misalkan dalam semua kompetensi ini, saya kira nggak bisa dijelaskan sekali ini. Oh iya, Mari pasti. kita menjelaskan linguistic competence. Saya kira competence itu kan menurut saya kok bukan pengetahuan, Bu. Competence itu adalah bagaimana orang bisa berbuat sesuatu atas pengetahuan itu. Karena itu lebih. Nah, oke. Karena apa yang disebut? Jadi ada dua istilah, Pak. Kalau Hmm. yang di sini, yang di dalam istilah ini kompeten bukan kompetensi, kan ada kompetensi dan Hmm. kompetens. Nah, yang Oke. dimaksud Pak yang tadi kompetensi. Nah, ini Oh, kompetens itu artinya pengetahuan, oke. pengetahuan fonologi, ada bagaimana stres dulu pernah podcast kita ya, stresnya di mana, kemudian mengucapkannya secara pada waktu dalam konteks pada waktu tidak, intonasinya, kemudian ada yang secondary stress, primary stress itu di fonologi ini ya. Nah, kemudian kosakata. Kosakata ini ada kata yang misalnya ini apakah kata benda, kata kerja, kata dan sebagainya itu kelasnya itu ya. Tapi juga idiom, Pak, ada idiom ya, ada frasa bagaimana yang biasa dipakai. Nah, ada morfologi. Hmm. Jadi jadi sekarang kalau morfologi lain ya nanti. Pada waktu kosakata yang mana yang diajarkan gitu tuh Pak. Kalau untuk Oke. SMP baru mulai, untuk SMA ya atau SMK atau mahasiswa. Ini kalau kita untung ya bahasa Inggris itu sudah ada penelitiannya sehingga ada di dalam website itu banyak the first 1,000 word in English itu ada Pak. Hmm. Nanti jadi kalau jangan sampai nanti bacaan itu menggunakan meskipun pendek menggunakan kata-kata yang sudah spesialis itu. Jadi ada kata-kata yang masih general words, ada yang spesialis itu yang terminologi bidang tertentu. Nah, ini Ini juga yang 3.000 the first 3.000 itu ada semua. ya, ya. Bersih. Murid bertanya. Boleh. Jadi linguistic competence ini kalau di dalam apa mengintegrasikan dengan deep learning, pembelajaran Mm-mm. mendalam, ini Apa gitu ya? yang harus menguasai, yang harus menjadi target ini guru atau siswa atau keduanya. Karena di dalam Dua-duanya, Pak. Dua-duanya oke, harus. jadi Hmm. saya bisa berpesan bahwa deep learning itu tidak barang sulit, bukan barang baru, dan bisa diintegrasikan dengan model pembelajaran apa saja. Jangan Betul. baru tentang deep learning oleh guru. Galaulah kalau Anda tidak menguasai linguistic competence, kan begitu ya? Ya, gimana? Betul. Jadi memang bidang pengetahuan tentang apa yang akan diajarkan itu sangat penting. Itu sangat kalau tidak menguasai bahasa Inggris itu sendiri bagaimana dia deep ya nggak bisa. Ya, Nah, ya, sebab itu dalam linguistik saja, tapi tidak terus. Kalau begitu bukunya banyak tidak. Kita nanti akan lihat bagaimana ini. Kalau misalnya dan di dalam bahasa Inggris itu sudah ada ini Pak, misalnya teks ya.
tingkat kesulitan itu sudah ada aplikasi untuk mengetes indeksnya itu, apakah itu terlalu sulit atau tidak gitu. Hmm. Jadi senang sekali sebetulnya itu kalau jadi guru-guru mengetahui ini akan sangat efisien gitu. Di mana Jadi Bu itu? Di mana Bu itu diketahui? Di web di atau di bahasa di eh, flash scan code itu di apa namanya di ini internet Oh ya. ya, makanya mau di web. Readability check di indeks itu ada langsung diketik itu sudah dan aplikasi itu free Pak itu Ya. sehingga ada meskipun itu untuk native speaker tapi bisa di ini kalau native speakernya itu umur 13 ya kita mulai diturunkan gitu tapi ada kemudian daftar dari kosakata yang 1.000 kata untuk pemula itu artinya pemula itu kosakata itu dari semua teks ada dan sehari-hari itu ada juga gitu. Gimana caranya melihat misalnya saya, misalnya saya ingin melihat kemampuan vocabulary saya itu berapa ribu gitu. Oh, kalau kalau itu sih agak beda, Pak, Oh angle-nya beda ya. ya. Kalau ini itu untuk memilih bahan, Pak. Oke, oke. Jadi bagi guru kan untuk Oh memilih ya. bahan. Jadi nanti pada waktu guru mendapatkan teks yang menarik, tapi kata-katanya kok agak sulit ya. Dan leveling itu sudah ada di the first yang 3.000 itu, level 1.000 itu sudah ada tulisannya, Pak. W1 itu berarti writing 1.000 kata. Hmm. W2 writing 2.000 kata itu ada semua. Ya, Jadi ya. tinggal maka saya bilang pengetahuan guru itu penting. Tidak harus hafal, tapi tahu gitu ya. Ya, ya, Kalau ya. tahu kita punya kerepean loh Pak, punya ini satu file yang atau satu folder yang tentang itu sangat mudah sekali. Nah, Nah itu. ini Ya. penting sekali nanti dalam podcast tertentu ke berikutnya ini karena ini penting ya. Itu mungkin kita tunjukkan contoh-contohnya. Ya, nanti kita elaborasi. Ya, itu Hmm, hmm. penting bahwa di dalam skenario yang dibikin oleh tim kita tentang pembelajaran mendalam atau deep learning itu memang apa kemampuan eh, how, learning how to learn itu adalah Betul, penting betul. dan ini buat saya bisa memberikan perasaan PD kepada saya bahwa kita membuat apa yang disebut ekosistem deep Mm-mm. learning pembelajaran dalam itu salah satunya adalah apa teknologi digital itu ternyata ini Ya, kan ya, sangat dimanfaatkan bisa di pembelajaran betul. jadi Jadi banyak banyak sekali contoh-contoh, bahkan belajar misalnya bahasa guru ingin mengecek pronunciation, Pak. Itu kan ya electronic dictionary sudah ada. ya Ini kan ya sering dan jadi jangan sampai misalnya ada silent letters yang di podcast kita dulu kan saya tunjukkan. ya Kadang-kadang itu apa hurufnya ada tapi nggak dibaca. ya ya Ada yang misalnya guru masih salah hiker hiker apa sih hiker ternyata tuh hire misalnya gitu loh. Ini semua ada dan itu tinggal klik aja ya misalnya itu dan sehingga ya sehingga bu bu tidak saking perlu. Hmm, dan bu saking hati-hatinya yang sebenarnya itu beloved dibaca beloved. betul. Nah itu memang seperti My Beloved Country misalnya itu exceptional Pak. Tadi ED yang harus dibaca begitu. Learn it man misalnya gitu ya. Nah Nah, ya makanya exception exception seperti ini itu sudah saya bukukan yang diterbitkan oleh UNY Pak. Sehingga ya kalau guru misalnya ingin daripada nyari sendiri itu ada. Nah ini oke. deep Pak, deep penguasaan guru. Jadi kalau mau deep learning ya dia harus betul menguasai yang harus diajarkan ya. Dan ini tidak perlu melebar. Betul-betul hakikat dari bahasa itu sendiri gitu. Mhm. Ini Oke, saya kira nanti ya oke ini lah. sudah panjang Pak ini kalau Ya, jadi kita batasi sharing. dulu, Bu. Tolong stop screen dan stop share. Maksud saya, kita ingin menjelaskan kepada para pemirsa, terutama guru bahasa Inggris. Jadi, ini deep learning, pembelajaran mendalam, itu ada framework yang mengatakan apapun. Maksud saya, apapun model pembelajarannya, apakah inquiry, apakah itu discovery, ataukah apa genre based Hmm. Genre communication. place, Oh iya, genre base. ya aku gak begitu jelas ya, eh, tapi itu semua bisa ditagih melalui pengalamannya supaya menunjukkan itu deep learning, yaitu pengalamannya bisa memahami, mengaplikasi
dan merefleksi. Dan saudara-saudara ikuti episode kedua Bu Warsih, Profesor Suarsi Madya akan menjelaskan kepada Anda semua secara lebih detail. Terima kasih Bu Warsih atas Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan sehat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.